Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk menyaksikan video berikut ini. Kali ini kita akan mengerjakan soal UKK untuk akuntansi tahun pelajaran 2008-2009 menggunakan paket B1. Ini merupakan soal untuk membuat jurnal manual, namun saya kerjakan dalam bentuk komputer akuntansi. Saya menggunakan aplikasi ABSS atau Mayop. Sekarang saya buka aplikasinya. Lalu kita pilih grade, lalu kita buat data informasi perusahaannya. Kita lihat lagi soalnya. Ini ada nama perusahaannya, lalu ada alamatnya, ada nomor teleponnya, faxnya, dan alamat emailnya. Sekarang, setelah kita melihat data ini, maka kita salin ke dalam data awal perusahaan. Sekarang kita buat nama perusahaannya. Seperti soal. Kalau kita mengerjakan soal untuk latihan, jangan lupa kita sertakan nama kita di belakangnya. Boleh pakai underscore maupun spasi ataupun strip. Oke, kalau udah langsung ke alamatnya. Seperti soal ini alamatnya ya, ada di sini. Oke, lalu nomor teleponnya kita tulis. Lalu nomor fax-nya tadi ada di soal. Lalu alamat emailnya jika ada. Kalau udah, kita next. Nah, kita lihat lagi soalnya. Sekarang kita lihat soalnya di sini. Ini tahunnya adalah, kita lihat tahunnya di sini. Ini periodenya Januari ya, sampai 31 Desember. Tahunnya kita bisa lihat di sini dia. Bagian untuk neraca saldo awalnya kita bisa lihat. Nih, tahunnya 2008. Berarti di sini tahunnya 2008. Tahun ini nggak boleh salah ya. Lastnya Desember. Nanti untuk conversion mode-nya kita pilih November. Karena di soal ini kan datanya adalah neraca saldo awalnya November. Dan transaksinya ini adalah bulan Desember. Jadi boleh untuk bulan mulainya itu boleh November, Desember juga boleh, nggak ada masalah. Bagaimana kalau Januari? Januari sebetulnya boleh, cuman ada cumannya. Untuk input saldo awal, kalau kita buat Januari, yang muncul nanti di opening hanya harta sampai modal nomor 1 sampai 3. Jadi nanti nomor 4, 5, 6 nggak akan muncul di opening balance. Makanya pilihnya November atau Desember saja, jangan dibuat Januari. Lalu untuk number of accounting-nya boleh 12 maupun 13. Karena untuk kita latihan, kita pakai 12 nggak ada masalah.
biasanya untuk prakteknya secara langsung itu 13 karena kita membutuhkan 1 bulan tambahan untuk mengerjakan penyesuaian. Oke, kita lanjut lagi, next. Saya pilih pakai pilihan kedua. Jadi kalau untuk mengerjakan soal UKK ini, kita pakai pilihan kedua atau ketiga. Tapi saya mau pakai pilihan kedua, import. Walaupun saya nanti inputnya manual. Jadi, saya pakai pilihan yang kedua. Next. Lalu change, ini artinya untuk disimpan. Sekarang kita simpan. Kita buat folder baru, jangan lupa. Buat folder barunya di dokumen saja, di sini aja. Di sini saya buat folder baru. Nah, saya simpan di sini. Jadi kalau sudah tadi, next-nya jangan kebanyakan, nanti otomatis tersimpan di aplikasi. Oke, kalau udah baru next. Baru ada 2 pilihan, nggak ada masalah, sama saja kita pakai aja comment center juga boleh. Oke, udah data awal sudah selesai, sekarang kita buat lanjutannya. Setelah kita menyelesaikan tadi kan kita udah bikin nama perusahaannya, sekarang kita mau input nama akunnya. Ya, sekarang nama akunnya kita lihat di daftar akun. Ini dia daftar akunnya. Kita input nama akunnya. Oke, sekarang kita kecilkan tampilannya. Ya, kita buat nama akunnya. Nama akun ini bisa juga dibuatnya di account list. Nah, di sini kalau pakai pilihan kedua tadi, nama akun di sini cuma sedikit. Coba kalau kita pakai pilihan ketiga, nama akunnya banyak sekali. Nah, saya pakai pilihan kedua ya. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita mulai dari cash in bank. Untuk cash in bank, kita ganti aja yang check account, kita jadikan cash in bank. Lalu untuk petty cash undeposit aja kita ubah jadi petty cash. Karena undeposit itu tipenya bank, jadi nggak apa-apa kalau kita ganti petty cash. Lalu akun receivable, yang trade debitor ini jadikan akun receivable karena tipenya sudah akun receivable. Di dalam aplikasi ini trade debitor itu artinya piutang, jadi sama aja kita bikin akun receivable. Account receivable. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal tambahkan akun-akun ini. Berarti allowance lagi sekarang. Oke, kita lanjut. Kita buat baru. Langsung new saja. Tipenya karena allowance kita buat aja other current asset. Oke, langsung new lagi. Sekarang adalah merchandise. Kita lanjut lagi. Masih current asset ya, kita buat other current asset.
Akun berikutnya adalah 1600 yaitu office supplies. Lalu kita lanjut lagi, yang ini prepaid insurance. Oke, kita okekan dulu. Nah, ini dia sudah banyak ya yang bertambah. Oke, kita lagi new-nya boleh dari sini. Kita pilih order aja, order current asset. Sekarang tadi prepaid insurance udah, sekarang prepaid rent. Jadi kalau nomor akunnya sudah pernah diketik, dia tidak akan mau. Jadi jangan khawatir saat mengetik. Lalu kita buat lagi 1910. Ini adalah paid in. Oke. New lagi, ini ada long term investment, kita bikin aja. Masih tetap pakai order aset aja, nggak masalah. Stock investment. Oke, kita buat baru lagi. Sekarang adalah fixed assetnya, harta tetap. Ini harta tetapnya adalah equipment. Kita lihat nomor akunnya 13100. Kalau udah new lagi, ini akumulasi depresiasi. Kalau udah, kita new lagi. Sekarang kita ke order liability. Ya, kita lihat order liability. Kalau bagian liability ini, di sini ada beberapa bagian liability. Untuk trade creditor, kita ganti aja menjadi account payable. Karena di dalam aplikasi ini, trade creditor itu adalah hutang sama, makanya tipenya adalah account payable. Karena account payable ini tipenya wajib account payable, kalau salah nanti tidak bisa untuk mengelingkannya. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita bisa hapus apa tidak akun ini. Oh, tidak bisa dihapus. Kalau yang nggak bisa dihapus, biarkan saja. Langsung kita bikin baru saja. Sekarang kita buat misalnya accurate expense. Berarti kita bikin tipenya, kita ganti menjadi other current liability. Ya, sekarang yang ini 21300. Current expense. Nih, kita ganti nama akunnya adalah accurate expense. Bikin baru lagi, sekarang adalah VAT payable. Bikin baru lagi, VAT out. Oke, kalau udah, sekarang kita buat lagi yang long term. Bikin baru, akun tipenya tinggal ganti aja, pilih long term. Jadi kalau tipe akun ini yang banyak pilihan hanya harta dan hutang. Untuk modal, tipenya cukup satu, pendapatan juga satu, COGS juga satu. Oke, kita lanjut.
Oke, kalau udah new lagi, sekarang kita di nomor 3. Nomor 2 udah selesai ya, nomor akun 2 hutang. Sekarang nomor akun 3. Untuk akun 3 ini, diperhatikan nomor akun 3, ini nambahnya 2. Rate earning dan stok kapital. Di sini, di nomor 3, kita perhatikan nomor 3. Jadi jangan asal buat akun baru. Di sini sudah ada rate earning. Nah, kita ganti aja nomor akunnya seperti soal. Seperti ini aja. Jadi, nomor 3, akun 3 ini, equity ini, kita tidak boleh ada yang dihapus. Nggak boleh dihapus ya. Dan tidak boleh diedit. Misalnya kita butuh stok kapital. Misalnya historical saya edit, nggak boleh karena historical balancing ini udah ada linknya. Jadi kalau kita nginput saldo awal ataupun nginput apapun nanti terjadi selisihnya itu nanti akan pindah ke historical. Jadi kalau misal input saldo awal belum balance tapi diokekan, bisa nanti selisihnya akan masuk di historical. Nah, untuk current year earning ini akan terisi otomatis. Jadi nggak boleh kita edit karena ini adalah laba tahun berjalan. Jadi kalau nanti kita input ternyata ada laba, dia akan otomatis masuk ke akun current year earning. Oke, kita tambahkan aja akun stok kapital. Berarti kita tinggal pilih tipenya adalah equity. Jadi kalau dipilih equity akan numbernya akan berubah 3 otomatis. Sekarang kita lanjut. Oke, sudah. Sekarang nomor akun 4. Oke, nomor akun 4, 5, 6, 8, 9 tidak ada. Sekarang kita tinggal lanjut aja dari 4 sampai 9. Langsung bikin baru. Kita ganti tipenya, 4 adalah income. Ini revenue adalah income, langsung nomor akunnya. Yang ini sales dulu. Oke, sales sudah, kita ganti cost of sale, maka nomornya akan jadi ubah 5. Sekarang cost of sale-nya kita pindahin. Sekarang red paid. Oke, sekarang ke nomor akun 6. Berarti langsung new saja. Langsung diganti tipenya jadi S-Pen. Otomatis berubah jadi 6. Sekarang kita yang pertama. 61100. Kita tulis nama akunnya, telepon electricity S-Pen. Zoom lagi.
kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya ini nomor akun ini udah kita input yang depreciation expense, kita coba lagi misalnya. Dia tidak akan mau ya kalau sudah, jadi jangan khawatir kalau misal udah ternyata kita mau input lagi. Nggak akan mau nomor akun yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. 61800 wage and salaries expense. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir di nomor 6, advertising expense. Oke, nomor 6 udah selesai, kita lihat. Nah, nomor 6 udah. Sekarang kita ke nomor 8, other revenue. Kita taruh di sini. Oke, kita bikin baru. Interest income, lalu baru lagi sekarang dividend income, lalu baru lagi gain or loss on sale of stock. Berikutnya adalah freight collected. Oke, nomor 8 sudah selesai. Yang other income, sekarang other expense. Kita bukan baru. Kita lanjut lagi. Oke, kalau udah kita okekan. Sekarang di sini di soal tidak akan dikasih tahu, oh setelah ini mengerjakan pajak, tidak ada. Maka kita membuat sendiri. Setelah ini di soal langsung buat saldo awal. Jadi kita pajaknya perlu disetting dulu. List test code. Oke, collected itu pasangannya flat out. Flat itu adalah pasangannya flat in.
Oke, kalau udah baru kita input saldo awalnya. Input saldo awal ada di setup, balance account, opening balance. Oke, kita input saldo awalnya, kita kecilin layar ini. Sekarang kita mulai dari cash in bank. Kita input. Lalu petty cash. Account receivable. Lalu ada allowance-nya, kita lihat. Allowance-nya adalah 13 juta. Jadi perlu dikasih min. Kalau harta nomor 1 itu kan debit normal, berarti nilainya positif. Tapi kalau ada min berarti nggak normal saldonya, kasih min. Lanjut. Kita lanjut lagi yang ini. Oke, kita lihat kayaknya ada yang beda. Paid in-nya nggak ada isinya. Jangan sampai salah ya, nih kayak tadi salah. Paid in-nya nggak ada, sekarang langsung ke stock investment. Ini equipment-nya adalah 120 juta. Ini untuk akumulasinya min 26400. Nah, kredit ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke akun berikutnya. Akun payable-nya adalah 132 juta. Lanjut. Accrued expense 7.800. Terus PPN-nya payable adalah 21440. Bank Mandirinya 600 juta. Karena di nomor 2 nih hutang nih saldonya di kredit semua, kan normal, berarti nggak perlu kasih min. Ya, seperti ini. Nomor 3 adalah equity atau modal. Modal itu saldonya ada di, ya, saldonya ada di kredit, maka tidak perlu dikasih min. Karena nilainya positif. Sekarang stok kapitalnya ada 500 juta. Lalu returningnya 275460. Oke, kalau udah sekarang salesnya 1M. Sel diskon, sel itu kan di kredit normal, ada debit maka dikasih min, berarti dia tidak normal saldonya. Ini tadi salah 1M, berarti nolnya kurang 3. Oke, kalau udah sekarang ke
purchase. Jadi kalau dia ada Januari, waktu bikin data awal dibikinnya lastnya Desember dan bulan-bulannya Januari, maka yang muncul sama equity aja, sisanya tidak muncul, nanti terjadi selisih. Selisihnya sebenarnya bisa diinput di record journal entry. Sekarang kita ke purchase 607 juta. Oke, rate-nya 11 juta. $52,200. Oke, kayak misalnya purchase cost of sale itu normalnya debit, kalau ada yang kredit berarti kasih min. Oke, sekarang kita mulai ke beban. Sekarang beban telepon 11.200.000. Sekarang kita lanjut lagi. Dan expense yang ini. Lalu wage and salaries ini dia. Lalu ordernya adalah 12 juta. Oke, kita lanjut. Nomor akun advertising expense 2.200.000. Selanjutnya nomor 8. Nah, kita lihat di sini interest income 5 juta. Langsung di input aja positif karena other income itu normalnya di kredit. Jadi tidak perlu kasih min walaupun dia letaknya di kredit. Oke, dividend income kita ketik 25.360.000. Lanjut. Gain or loss-nya 11.200.000. Lalu berikutnya 37.600.000. Lalu late fee collected-nya 9.600.000. Sekarang adalah bagian interest expense. Karena expense debit, jadi normal, tidak perlu kasih min. Oke, ternyata sebawahnya selisih. Nah, kita lihat di selisih ini yang mana yang belum termasuk. Kita cek. Pertama lihat angka ini, siapa tahu ada angka ini yang belum kita input. Oke, kayaknya nggak ada angka yang itu. Sekarang kita cek angkanya dari atas. Kita bandingkan sama. Oke, 13 juta. Nah, ini yang beda. Ini kan akumulasi kredit, kasih min. Akumulasinya 26.400. Oke, kita lihat lagi. Ini udah sama 13.024. $36.224 juta, 120 juta, min 26, oke. 132.78, kita coba lagi. Oke,
kita kalau selisih harus cek satu-satu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, ada sales diskon posisinya di debit. Nah, sales diskon posisi debit. Sales itu kredit. Kalau ada di debit maka tidak normal, perlu dikasih min yang ini. Oke, sudah mau ketemu lagi selisihnya. Jadi kalau selisih tinggal kita cari aja selisihnya. Ini dia. Ini 3.300.000, kita input 33 juta, maka kita salah. Oke, sudah 0. Nah, kalau misalnya ini belum 0 nih, kita simpan, kita oke kan juga bisa. Nanti larinya ke akun historical balancing akan terisi. Kalau udah 0 seperti ini berarti sudah sesuai. Oke, kalau udah kita okekan, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita akan input customer dan supplier. Oke, customernya. Ini nama customer, ini dia. Kita buat namanya saja, ada alamatnya nggak dibuat dulu nggak apa-apa. Sekarang kita ke namanya, ke cut file, lalu cut list. Nanti kita bikin new customer dulu. C001, ini dia namanya. Oke, kita buat lagi C002. Lalu bikin lagi C003. C004. Oke, kita buat lagi nama supplier. Kita cukup ganti tipenya aja jadi supplier. Oke. Oke, kalau udah kita okekan. Oh, ini cut ID-nya salah. Namanya dulu baru cut ID, kita ubah aja. Yang ini cut-nya ini. Kalau ada yang mau diubah tinggal klik aja panahnya, nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang salah, klik aja panah ini ya. Jadi kalau buat data ada yang salah, jangan khawatir, jangan takut. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan kita. Oke, udah ada 1, 2, 3, 4. Oke, kalau udah kita lanjut ke berikutnya, yaitu nama barangnya.
Ini dia. Kita input nama barang di inventory, item list, obat baru. Ini aja kodenya. V110 STD. Namanya ini dia, Varium. Kalau dagang harus dicentang ketiga-tiganya. Cost of sale-nya adalah purchase. Sales-nya adalah sales. Dan inventory-nya adalah merchandise inventory. Nah, ini diganti aja jadi VAT PPN. Ini juga PPN. Jadi setiap ada pembelian pasti ada PPN-nya. Oke. Sekarang kita membuat yang kedua. Ya, kita centang ketiga-tiganya. Nah, sama ya. Dia akan ngikutin yang pertama. Kalau udah diokekan aja. Oke, sekarang kita akan input saldo awalnya. Oke, kita mulai dari saldo awal dari Honda Repsol. Untuk input saldo awal, ini kan receivable, berarti piutang, berarti ke setup, balance, customer, balance ya. Kita buat Excel. Namanya Honda Repsol. Klik aja yang ini. Oke. Tanggalnya adalah ini 25 bulan 11 2008. Nomor fakturnya kita masukin di sini. Lalu terminnya 2/10N30. Berarti menggunakan in given. Berarti diskon D-nya adalah 10, kan 2/10N30. 10. Ini belum selesai. Ininya 30. Ininya 2. Oke, kita lihat di sini. 2/10N30 sama seperti ini ya. 66 juta. Oke, udah selesai. Ke berikutnya, kita record dulu. Selanjutnya adalah Honda Gresini. Oke, ini namanya Honda Gresini. Lupa yang C02. Oke, kita cek lagi. Jadi kalau datanya salah jangan langsung panik ya, cek aja kayak tadi customer. Oke, ini kan sampai double. Yang C02 itu adalah Honda Gresini. Ini kan C02, berarti ini tadi salah nama. Oke, kita lanjut lagi customernya. Honda Gresini. Sekarang ada 55 tanggal. Ini nomornya dulu. Terminnya kita ubah dulu in given. Oke. Nomornya adalah SM 11-25. Oke, tanggalnya adalah 29 November. Oke. Angkanya belum, lupa.
Angkanya adalah 55 juta. Lalu add cell lagi. In given lagi. Tanggalnya adalah 23 November. Angkanya 44 juta. Oke, udah selesai. Sekarang data berikutnya. Suppliernya. Oke, kita mulai setup balance supplier. Jadi kalau saldo awal utang itu di sini letaknya. Langsung Excel. Tanggalnya adalah 23. Tanggal nggak boleh salah ya. Terminnya 3/10 N30 kita ubah. In given lagi. 30 karena 3% ya. 3/10 N30. Ini sama. Tanggalnya udah benar, nomor fakturnya kita ganti. Angkanya 44 juta. Oke. Buat yang kedua, PT Mega. Tanggalnya 28. Oke, nomornya kita buat juga. Terminnya diubah 3/10 lagi. Angkanya adalah 33 juta. Satu lagi. Ya udah 3/10 N30, angkanya 55 juta. Ini dulu diisi. Oke, kalau udah kita record. Sudah, sekarang kita masukin saldo awal persediaan ya. Di menu inventory, lalu count inventory di pojok kanan bawah. Oke, kita masukin barangnya 50 untuk vario. Nah, hati-hati di sini susunannya varionya 50. Lalu supranya 35. Ke inventory. Tanggalnya bikin tanggal 1 Desember aja. Kita buat keterangannya saldo awal.
Oke, harganya yang dari mulai Vivo 12.500.000. 13 juta, 359, 375. Oke, kalau udah record. Oke, sudah selesai. Kita sudah input data awal perusahaan tadi. Bisa kita lihat di transaksi jurnal. Kita sudah input data awal sampai dengan ke inventory. Jadi kalau inventory ada yang mau diubah, misal tanggalnya salah, tinggal klik aja panah ini ya. Oke, kalau memang sudah, tadi kita sudah bikin nama akun juga, saldo awal akun juga. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.